Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Agnia Rahman, mahasiswi semester 3, Prodi Akuntansi, NIM 12524148, Universitas Selatan Samasiro. Izin mengumpulkan tugas minggu ini, yaitu tugas studi kasus komprehensif. Di sini ada 4 soal, dan saya akan mulai membacakan hasil tugas saya. Pada soal yang pertama, analisis ekosistem regulasi, jelaskan peran, fungsi, dan yurisdiksi dari 3 pilar utama dalam ekosistem audit Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Gunakan contoh-contoh spesifik dari tindakan dan sanksi yang mereka ambil dalam kasus PT Garuda Indonesia untuk mengilustrasikan bagaimana mereka berinteraksi dan berkoordinasi dalam menegakkan akuntabilitas. Untuk jawaban yang pertama, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Peran dan fungsi OJK. OJK adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan juga mengatur lembaga keuangan dalam bidang perbankan, pasar modal, dan lain sebagainya. Peran ini secara langsung sejajar dengan fungsi Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat yang bertugas memastikan investor menerima informasi yang andal. Yurisdiksi OJK memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berwenang untuk menyelidiki jika terdapat adanya dugaan pelanggaran dalam sektor jasa keuangan, seperti pemalsuan laporan keuangan atau penyalahgunaan informasi dalam sektor pasar modal. Relevansi dengan kasus Garuda, OJK bertindak sebagai penyelidik. OJK bertindak sebagai penyelidik utama terhadap PT Garuda Indonesia sebagai emiten. Fokus OJK adalah pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pasar modal terkait penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada publik. Yang kedua, ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK. Peran dan fungsinya adalah P2PK merupakan sebuah unit setingkat eselon 2 di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 17/PMK Nomor 1 2008 dan diperbarui melalui PMK Nomor 154/PMK 01 2017 yang bertugas merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan, terutama akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP), dan pelayanan informasi atau profesi keuangan seperti akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai publik, dan aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Fungsi ini merupakan analogi langsung dari Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) di Amerika Serikat, yang didirikan oleh Sarbanes-Oxley Act untuk mengawasi auditor perusahaan publik. Yurisdiksi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK. P2PK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pembekuan dan pencabutan izin praktik.
Kewenangan ini diatur dalam PMK No 17/PMK 1/2008 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Relevansi dengan kasus Garuda, P2PK adalah lembaga yang menyelidiki dan pada akhirnya menjatuhkan sanksi kepada auditor, AP, Kastner, Sirumapea, dan firma auditnya, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atas kegagalan profesional mereka dalam audit Garuda. Ada juga Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI. Peran dan fungsinya adalah IAPI adalah satu-satunya asosiasi profesi akuntansi publik di Indonesia yang diakui oleh pemerintah yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 1/2014. IAPI bertanggung jawab untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas dan berkualitas. Juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan uji profesi akuntan publik, sering disebut juga dengan ujian CPA Indonesia, menyediakan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), dan yang terpenting menyusun serta menerbitkan standar profesi akuntan publik (SPAP). SPAP merupakan kodifikasi komprehensif dari berbagai standar, termasuk standar akuntansi atau SA, standar pengendalian mutu (SPM), dan kode etik profesi yang bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya. Peran ini mencerminkan fungsi American Institute of Certified Public Accountant AICPA dalam menetapkan standar audit untuk perusahaan non-publik dan kode etik profesi di Amerika Serikat. Yurisdiksi Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI. IAPI memiliki wewenang untuk menetapkan kode etik dalam etika profesi dan menetapkan standar profesional akuntan publik atau SPAP, pengawasan dan pengembangan profesi, menyediakan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL). Relevansi dengan kasus Garuda, SPAP yang diterbitkan oleh IAPI menjadi dasar acuan bagi P2PK dalam mengevaluasi kinerja auditor dan dalam KAP. Hasil pemeriksaan P2PK menemukan bahwa auditor dan KAP telah melanggar berbagai standar yang tercantum dalam SPAP. Untuk soal yang nomor 2 adalah pelanggaran standar audit. Identifikasi dan jelaskan minimal 3 pelanggaran spesifik terhadap standar profesi akuntansi publik SPAP yang dilakukan oleh auditor dalam kasus audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018. Kaitkan setiap pelanggaran dengan 3 kategori utama standar auditing yang berlaku umum: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dan jelaskan mengapa tindakan atau ketiadaan tindakan auditor tersebut merupakan kegagalan profesional yang signifikan. Jawabannya adalah pelanggaran standar umum, kualitas pribadi auditor, kecermatan. Yang pertama ada kecermatan dan keseksama profesional, due professional care. Standar ini menuntut auditor untuk memenuhi tugasnya dengan tekun dan hati-hati. Penerimaan auditor atas pengakuan pendapatan dari Mahata tanpa bukti dan telaah yang memadai merupakan bentuk kelalaian yang mendalam. Kegagalan untuk mempertanyakan secara kritis sebuah transaksi yang tunggal yang mampu mengubah kerugian masif menjadi laba adalah contoh klasik dari kegagalan dalam menetapkan kecermatan profesional. Yang kedua, independensi dalam sikap mental, independence in mental attitude. Meskipun tidak ada bukti langsung adanya kolusi, kegagalan auditor untuk menetapkan skeptisisme profesional dalam menghadapi transaksi yang sangat material dan tidak biasa ini menimbulkan pertanyaan serius tentang objektivitasnya. Skeptisisme profesional, komponen, kunci dan sikap mental yang independen. Jelas tidak ada.
Auditor tampaknya menerima begitu saja asersi manajemen, sebuah kegagalan kritis yang seharusnya tidak terjadi. Pelanggaran standar pekerjaan lapangan, pelaksanaan audit di lapangan. Yang pertama, perencanaan yang memadai dan penilaian resiko. SA31 Standar pekerjaan lapangan pertama menekankan bahwa pentingnya memahami entitas dan lingkungannya untuk menilai suatu resiko salah saji material. Kontrak Mahata adalah transaksi baru, non-rutin, dan luar biasa material. Seharusnya transaksi ini diidentifikasi sejak tahap perencanaan sebagai area dengan resiko tertinggi dalam seluruh audit. Kegagalan untuk melakukannya merupakan pelanggaran langsung terhadap SA 315 seperti yang kemudian dikutip oleh regulator dalam temuannya. Yang kedua, bukti audit yang cukup dan tepat SA 500. Standar ini mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar yang memadai untuk memberikan opini. Regulator menemukan bahwa auditor belum memperoleh bukti yang cukup mengenai substansi transaksi Mahata, terutama terkait kepastian penagihannya, collectability, mengingat belum ada pembayaran yang diterima sama sekali. Eksistensi sebuah kontrak saja tidak pernah menjadi bukti yang cukup untuk pengakuan pendapatan. Bukti pelaksanaan kewajiban, performance, dan keyakinan yang memadai atas penagihan juga merupakan syarat mutlak. Besarnya nilai transaksi Mahata yaitu US 239,94 juta tidak hanya material, tetapi juga menentukan hasil akhir outcome determinatif. Angka ini cukup untuk menghapus potensi kerugian lebih dari US 244 juta dan menciptakan sedikit laba. Besaran yang fantastis dan waktu terjadi yang sangat tepat di akhir tahun seharusnya menjadi tanda bahaya, red flag, yang sangat besar bagi tim audit. Ini adalah definisi dari resiko signifikan. Kegagalan auditor bukanlah pada detail yang rumit dan tersembunyi, melainkan pada ketidakmampuan merespons secara memadai resiko yang paling jelas dan paling signifikan dalam keseluruhan audit. Mereka gagal mempertanyakan sebuah transaksi yang pada dasarnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi para calon auditor. Audit bukan sekedar verifikasi mekanis. Ini adalah tentang memahami bisnis dan menerapkan pertimbangan serta skeptisisme profesional, terutama terhadap transaksi yang tidak biasa, material, dan terjadi di akhir tahun yang memiliki dampak besar pada hasil yang dilaporkan. Kasus Garuda mengajarkan bahwa kegagalan audit terbesar seringkali terjadi di depan mata. Ada juga pelanggaran standar pelaporan hasil audit. Yang pertama, kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, PSAK. Standar pelaporan pertama mengharuskan auditor untuk menyatakan dalam laporannya apakah laporan keuangan telah disajikan dengan sesuai dengan PSAK. Opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, yang diterbitkan oleh AP Kasner Sirumapea pada dasarnya cacat karena laporan keuangan tersebut secara material menyimpang pada PSAK 23 tentang pendapatan. Pendapatan dari Mahata belum benar-benar dihasilkan, earned, dan penagihannya belum dapat dipastikan secara memadai, reasonable assured. Namun telah diakui sepenuhnya penyajian kembali restatement laporan keuangan yang kemudian dilakukan yang membalikan entry tersebut dan mewujudkan kerugian besar menjadi bukti tak terbantah bahwa laporan awal tersebut salah secara fundamental. Menariknya, skandal ini pada awalnya tidak diungkap oleh regulator atau media, melainkan oleh penolakan dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu oleh dua komisaris yang menolak menandatangani laporan keuangan. Hal ini secara jelas menunjukkan konsep ekosistem akuntabilitas auditor eksternal yang seharusnya menjadi pemeriksa independen terhadap manajemen telah gagal dalam tugasnya. Namun, bagian lain dari ekosistem yaitu Dewan Komisaris yang independen berfungsi dengan benar. Mereka menjalankan peran yang seharusnya juga dilakukan oleh auditor,
yaitu menantang praktik akuntansi agresif yang ditetapkan oleh manajemen. Bagi mahasiswa akuntansi, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Integritas pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada pundak auditor eksternal. Tata kelola perusahaan yang kuat, independen, dan berani adalah garda pertahanan pertama yang vital. Kasus Garuda menunjukkan apa yang terjadi ketika satu pilar akuntabilitas rubuh, tetapi pilar lainnya berdiri kokoh, mencegah kesalahan penyajian tersebut lolos tanpa tantangan. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya hubungan antara auditor dan komite audit dan dewan komisaris. Untuk soal nomor 3 adalah kegagalan sistematis versus individual. Sanksi dari P2PK tidak hanya menargetkan AP Kastner Sirampea secara individu, tetapi juga KAP Tanubrata et al. Sebagai sebuah firma. Analisislah mengapa kegagalan audit ini dianggap sebagai masalah sistematik di tingkat firma, bukan hanya kesalahan individu. Jelaskan konsep sistem pengendalian mutu SPM1 dan bagaimana elemen-elemennya, seperti konsultasi, pelaksanaan perikatan, dan tanggung jawab kepemimpinan seharusnya dapat mencegah kegagalan audit ini terjadi. Jawabannya adalah audit laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwasanya kegagalan audit ini tidak hanya disebabkan oleh kesalahan auditor individu, melainkan karena kelemahan sistematik dalam KAP Tanubrata et al. Hal ini terbukti pada putusan P2PK yang tidak hanya menghukum auditor penandatanganan, melainkan juga KAP Tanubrata. Alasan mengapa ini disebut sebagai kegagalan sistematik adalah karena kegagalan audit di Garuda bukan hanya karena kesalahan individu, melainkan karena kesalahan sistem pengendalian mutu perusahaan. Ini seharusnya berfungsi sebagai pengaman internal untuk memastikan setiap penugasan audit dilakukan berdasarkan standar profesional yang berlaku. Namun pada kasus ini ada beberapa elemen SPM1 tidak berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama, konsultasi transaksi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia dan PT Mahata Areo Teknologi. Pendapatan yang begitu material juga kompleks. Dalam situasi seperti ini, auditor seharusnya melakukan saling berkonsultasi dengan mitra senior atau tim teknis independen dalam perusahaan. Yang kedua adalah kinerja penugasan prosedur audit tidak dilakukan secara menyeluruh. Para auditor tidak mengumpulkan bukti yang cukup tepat untuk mendukung pengakuan pendapatan, dan KAP gagal melakukan tinjauan berlapis sebelum laporan audit diterbitkan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme supervisi dan evaluasi mutu terhadap pekerjaan auditor. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepemimpinan atas mutu. Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu yang lemah terlihat dari pimpinan firma yang tidak menekankan betapa pentingnya skeptisisme profesional dan objektivitas saat menghadapi tekanan dari klien besar seperti PT Garuda ini. Tekanan komersial dapat mengalahkan nilai-nilai integritas dan independensi yang terdapat dalam diri auditor. Alasan mengapa hukuman tidak diberikan kepada individu saja adalah karena P2PK menganggap bahwasanya kegagalan ini bersifat struktural karena KAP tidak menjalankan sistem mutu secara efektif. Pengawasan internal yang lemah, juga tidak adanya upaya pencegahan mendeteksi adanya kesalahan sebelum opini diterbitkan. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan apa yang terjadi ketika baik auditor individu maupun jaring pengamanan firma gagal berfungsi. Kurangnya skeptisisme partner seharusnya dapat terdeteksi oleh proses konsultasi atau penelaahan wajib. Fakta bahwa hal itu tidak terjadi menunjukkan kelemahan dalam elemen pelaksanaan perikatan dan tanggung jawab kepemimpinan down at the top di dalam firma tersebut. Tindakan regulator yang mewajibkan perbaikan sistematis yang ditelaah oleh BDO internasional menunjukkan bahwa menghukum individu saja tidak cukup.
Kelemahan mendasar pada sistem di tingkat firma harus diatasi untuk melindungi kepentingan publik dalam audit-audit di masa depan. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 adalah peran tata kelola perusahaan. Skandal ini pertama kali terungkap bukan oleh regulator, melainkan oleh penolakan 2 orang komisaris untuk menandatangani laporan keuangan. Diskusikan pentingnya peran Dewan Komisaris yang independen dan komite audit sebagai bagian dari ekosistem akuntabilitas. Bagaimana tindakan mereka dalam kasus ini menggarisbawahi bahwa integritas pelaporan keuangan adalah tanggung jawab bersama dan bukan semata berada di pundak auditor eksternal. Dan untuk jawabannya adalah Dewan Komisaris yang independen dan komite audit memiliki peran penting dalam menjaga suatu integritas pelaporan keuangan sebagai bagian dari ekosistem akuntabilitas. Komisaris independen berfungsi untuk memberikan pengawasan objektif terhadap kebijakan kinerja manajemen agar keputusan perusahaan tetap sejalan dengan prinsip transparansi dan kepatuhan. Dan komite audit berfungsi sebagai peninjau proses pelaporan keuangan, memastikan keefektivitasan sistem pengendalian internal, serta yang berkomunikasi langsung dengan auditor eksternal untuk menjamin keandalan informasi yang akan atau telah disajikan. Kehadiran mereka dapat mencegah pemanipulasian terhadap laporan keuangan, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia ini, di mana lemahnya fungsi pengawasan yang menyebabkan pelaporan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, dengan tindakan 2 komisaris independen yang tidak menandatangani laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwasanya mereka menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan menjaga kejujuran serta transparansi dalam pelaporan informasi keuangan. Kasus ini menggarisbawahi bahwa keandalan suatu laporan keuangan hanya dapat terjaga jika seluruh pihak berpartisipasi dalam ekosistem akuntabilitas yang bekerja sama dalam menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam pelaporan informasi keuangan dan tidak memberikan tanggung jawab penuh kepada auditor eksternal. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.